Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga keluasan waktu sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan hingga pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga tercurah sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Pada sore hari ini, izinkan saya untuk berbagi tentang definisi atau makna ikhlas. Ikhlas secara bahasa berarti murni, yaitu tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Namun secara istilah, para ulama berbeda pendapat atau berbeda redaksi dalam menggambarkan makna istilah secara rinci. Ada yang berpendapat bahwa ikhlas adalah memurnikan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang berpendapat ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan ada pendapat juga yang menyebutkan bahwa ikhlas adalah membersihkan diri, membersihkan amalan dari pamrih kepada makhluk. Nah, dari beberapa definisi tersebut atau beberapa perbedaan tersebut, secara umum ikhlas dapat dimaknai sebagai menghendaki keridhaan Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala kepentingan individu maupun duniawi. Tidak ada yang melatar belakangi suatu amal kecuali karena Allah dan demi hari akhirat. Tidak ada noda yang mencampuri suatu amal seperti kecenderungan kepada dunia atau untuk diri sendiri, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan, atau karena alasan-alasan yang lain yang tidak terpuji, yang pada intinya bukan karena Allah, akan tetapi karena sesuatu yang lain. Maka semua ini merupakan noda yang mengotori keikhlasan tadi. Maka tetap ada hubungannya dengan makna murni, yaitu memurnikan tujuan amal dan ibadah kita hanya kepada Allah dan hanya mengharap balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan perbuatan ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa atau wujud kalian dan juga tidak kepada harta kalian. Akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan juga kepada amal-amal kalian. Nah, maka di sini keikhlasan itu dikembalikan kepada perbuatan hati dan tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi fisik seseorang. Dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan kekayaan seseorang. Artinya setiap orang dituntut berbuat ikhlas, baik dia miskin ataupun kaya, ketika beramal khususnya dalam amal ibadah. Dalam surat Al-Ikhlas yang dibacakan di awal tadi,
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, uniknya dalam surat ini walaupun dinamai sebagai surat Al-Ikhlas, tetapi tidak ada satu kata ikhlas pun dalam setiap ayatnya. Mungkin berbeda dibandingkan dengan surat An-Nas atau Al-Falaq yang di dalamnya terdapat kata-kata yang berhubungan. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq juga qul a'udzu birabbil falaq. Nah, Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalam ayat yang menjadi bagian dari surat tersebut. Namun ikhlas di sini secara tersirat. Jadi ikhlas dalam surat Al-Ikhlas itu dimaknai secara tersirat. Yang pertama, mulai dari mengesahkan Allah, qul huwallahu ahad. Dan ini akan berkaitan dengan niat. Niat yang ikhlas adalah niat untuk beramal yang dilakukan hanya karena Allah semata, yang Maha Esa, tidak dicampuri dengan niat-niat yang lain. Kemudian di ayat kedua, Allahus Samad, hanya kepada Allah lah kita meminta atau kita menggantungkan segala sesuatu, yaitu adalah berkaitan dengan amalan. Ketika kita beramal, maka kita menggantungkan baik itu kelancaran pelaksanaannya maupun hasil dari apa yang kita usahakan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga dan keempat ini berkaitan dengan sifat ketuhanan Allah, berhubungan dengan tauhid, di mana Allah itu tidak beranak maupun diperanakan dan juga tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, maka dalam surat Al-Ikhlas ini sudah lengkap memaknai sebuah keikhlasan, bahwa ikhlas itu dimulai dari niat, dibuktikan dengan amal, kemudian semuanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaannya, ikhlas ini harus dipelihara dalam 3 hal. Yang pertama, ikhlas sebelum beramal, yaitu tadi berhubungan dengan niat. Kemudian ikhlas dalam beramal, yaitu dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan dari niat, karena niat itu berarti atau didefinisikan sebagai sesuatu yang muncul di dalam batin, dalam hati kita, yang kemudian direalisasikan dengan pengamalan atau pelaksanaan. Baik pelaksanaannya secara instan pada saat yang sama, atau pelaksanaannya dalam bentuk perencanaan, artinya diniatkan kemudian dilaksanakan secara bertahap. Nah, itu masuk ke dalam kategori niat. Sedangkan ketika sesuatu yang muncul di dalam hati atau pikiran kemudian tidak pernah direalisasikan, itu bukan niat tetapi hanya angan-angan. Nah, yang ketiga tadi dalam pelaksanaan niat, yaitu adalah ikhlas setelah beramal, yaitu memelihara keikhlasan dalam bentuk keistiqomahan dalam beramal dan menghindar dari sifat-sifat ria atau penyakit hati yang bisa merusak keikhlasan. Dari setiap urutan tadi, ikhlas sebelum beramal, ikhlas dalam beramal, dan ikhlas setelah beramal, itu memiliki tingkat kesulitan yang semakin sulit begitu, di antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya ikhlas ketika berniat, itu insya Allah lebih mudah ketimbang ikhlas ketika mengamalkannya. Contoh sederhananya misalkan ketika seseorang melaksanakan ibadah yang tidak diketahui orang lain, sholat malam misalkan. Ketika berniat, insya Allah akan lebih mudah ketika orang berniat sholat malam, karena niat itu hanya diketahui oleh dirinya dan oleh Allah semata. Orang lain tidak tahu. Maka memelihara keikhlasan niat ini insya Allah lebih mudah. Kemudian dalam pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan mungkin ini agak lebih sulit dibandingkan dengan memelihara ikhlas dalam niat. Karena dalam pelaksanaan ini akan timbul godaan-godaan, baik godaan dari luar maupun godaan dari dalam diri sendiri. Godaan ingin didengar oleh orang lain, godaan ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain, maka ini adalah godaan-godaan yang senantiasa muncul ketika seseorang melaksanakan amal ibadah. Dan kemudian ikhlas dalam setelah beramal, setelah melakukan ibadah tersebut. Dan ini pun lebih sulit. Kenapa? Karena menjaga keikhlasan setelah beramal itu tidak ada batas waktunya. Misalkan tadi setelah seseorang melaksanakan sholat malam, dia harus bisa menjaga dirinya, menjaga keikhlasan ibadahnya itu seterusnya. Jangan sampai ketika sudah melakukan sholat malam, 2-3 hari kemudian, dia membicarakan tentang ibadahnya, kemudian muncul di dalam hatinya terbersit keinginan untuk
dipandang sebagai orang yang soleh. Maka ini bisa mengurangi keikhlasan dan bisa merusak pahala ibadah yang sudah dia laksanakan. Dan ini sangat disayangkan. Maka ikhlas setelah beramal atau memelihara keikhlasan dalam bentuk istiqomah dalam beramal ini lebih sulit dibandingkan tadi ikhlas ketika melaksanakan amalan ibadah tersebut. Dan untuk menanggulangi hal ini maka diperlukan sikap sabar. Tanpa bersabar maka akan sulit untuk ikhlas dan istiqomah dalam beramal, khususnya amal ibadah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mencontohkan untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam bentuk doa supaya hati kita terpelihara. Mungkin doa ini yang sudah masyhur, banyak orang yang sudah paham, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya wahai Rob yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Kemudian salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa kepada kami. Beliau SAW menjawab, ya, karena sesungguhnya seluruh hati manusia di antara dua jari tangan Allah, dan Allah membolak-balikan hati seperti kehendaknya. Maka dari itu kita wajib senantiasa berlindung dari ketidakkonsistenan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi. Supaya Allah senantiasa menetapkan dan meluruskan niat ibadah kita yang berada dalam hati untuk senantiasa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala sesuatu yang benar itu datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan segala sesuatu yang salah itu murni karena kekurangan yang ada pada dalam diri saya. Oleh karena itu saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.